Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita kemarin sudah belajar uji asumsi klasik, sekarang yang terakhir untuk materi kita yang terakhir di semester ini adalah analisis regresi. Oke, jadi yang pertama perbedaan korelasi sama regresi. Kalau korelasi itu kita mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Biasanya kalau kemarin kita sudah pelajari itu kekuatan hubungannya kita tandai 0 sampai 1. Nah, bisa negatif atau positif. Nah, kalau di regresi kita itu fungsinya adalah mengukur besarnya pengaruh ya. Kemudian memprediksi variabel dependen menggunakan variabel independen. Kalau misalnya variabelnya 2 gitu. Misalnya kalau misalnya variabel independen 1 dan ini variabel dependennya itu akan berapa begitu. Gitu memprediksi. Nah, kemudian kalau di sini besarnya pengaruh, seberapa besar pengaruh variabel independen ini terhadap variabel dependen kayak gitu. Jadi besarannya, besar pengaruhnya. Kalau ini kekuatan hubungan, kalau ini besar pengaruh. Nah, sama ini regresi linier digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh ya. Dan memprediksi. Jadi, kelebihan dari regresi linier ini adalah untuk memprediksi. Oke, yang pertama adalah untuk membuat estimasi atau membuat estimasi rata-rata nilai variabel dependen didasarkan pada variabel independen. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, untuk peramalan. Jadi meramalkan nilai dari variabel independen berdasarkan variabel dependen ya. Ini meramalkan nilai dependen, di sini dependen ya, berdasarkan nilai variabel independen di luar jangkauan. Jadi misalnya kita udah dapat nanti ada nilai namanya persamaan regresi. Dari situ kita bisa meramalkan nilai variabel dependen. Oke, tahapannya pertama uji asumsi klasik dan kemudian analisis regresi. Untuk uji asumsi klasiknya kemarin sudah kita pelajari. Ada normalitas, ada multikolinearitas, kemudian ada autokorelasi, ada hetero, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke analisis regresi. Oke, jadi di analisis regresi ini ada 3 yang harus kita di outputnya, hasilnya nanti ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama kelayakan model, yang kedua koefisien determinasi, kelayakan model, dan koefisien regresi. Ingat-ingat ya, di sini yang ANOVA ini untuk kelayakan model, yang seperti ini ada R square-nya ini untuk koefisien determinasi, kemudian yang seperti ini nanti untuk koefisien regresi. Oke. Nah, di kelayakan model yang pertama yang harus kita lakukan di analisis regresinya adalah kelayakan model. Jadi apakah model regresi yang kita gunakan itu sudah sesuai, layak digunakan atau tidak. Nah, sebelumnya kita tulis hipotesisnya dulu. Yang mana hipotesisnya H0-nya karena kita saya masih pakai yang kemarin, jadi independen variabelnya SBI sama SBIS atau SBIS, kemudian dependen variabelnya laba bersih. Jadi hipotesisnya H0-nya adalah SBI tidak berpengaruh terhadap laba bersih, sedangkan HA-nya SBI berpengaruh terhadap laba bersih. Nah, dalam menguji kelayakan ini kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama menggunakan F-tabel, yang kedua menggunakan nilai signifikansi. Jadi ada F-tabel, ini F hitung, kemudian nilai signifikansi. Nah, yang pertama kita membandingkan F hitung dengan F-tabel. Ini F hitungnya.
Nah, F tabel ini nanti akan seperti ini. Oke, di sini F tabel, yang di sini hasilnya dari ANOVA ini adalah F hitung. Jadi kita bandingkan keduanya. Nah, kita cari F tabelnya dulu. F tabelnya itu di sini ada N1, ada N2. Nah, N1 itu variabel dikurangi 1. Jadi variabel kita tadi harus kita identifikasi dulu. Jumlah variabelnya ada 2, jumlah datanya 13. Nah, jumlah N1 variabel dikurangi 1 sama dengan 1. Jumlah variabelnya tadi 2, jadi terus kalau min 1, jadi kalau dikurangi 1 berarti 1. Nah, untuk N2 yang di sininya adalah jumlah data min jumlah variabel. Tadi jumlah datanya 13, variabelnya 2, berarti 13 min 2 sama dengan 11. Nah, di sini kita cari di tabel, N1-nya kita dapat 1, dan N2-nya kita dapat 11. Nah, kita cari titiknya di sini. 11 dan 1. Kita dapat hasil 4,84. Nah, itu untuk menghitung F tabel. Nah, kemudian F tabel itu kita bandingkan sama F hitung. Ini F hitungnya adalah 8,40. Tadi F tabelnya 4, nah, di sini kita bandingkan. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, F hitung kita tadi, F hitungnya adalah 8,408 dan F tabelnya 4, berarti lebih besar atau lebih kecil? Nah, lebih besar ya. Nah, karena lebih besar berarti HO-nya ditolak dan HA diterima. Berarti ada pengaruh SBI terhadap laba bersih. Artinya SBI berpengaruh terhadap laba bersih. Nah, selain menggunakan F tabel, kita juga bisa menggunakan nilai signifikansi. Nah, nilai signifikansinya ini kita banding 0,05 ya, yang kita minta. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,5, maka HO-nya diterima dan HA ditolak. Oke, kita lihat. Nilai signifikansinya 0,014. Berarti ini lebih kecil daripada 0,05. Oleh karena itu HO ditolak. Artinya dan HA diterima, artinya SBI berpengaruh terhadap laba bersih. Oke, begitu ya untuk mencari F tabel untuk pertama. Jadi setelah kita temukan, oh ternyata regresi ini, model regresi ini cocok digunakan, layak digunakan karena signifikan. Karena ada pengaruh SBI terhadap laba bersih. Jadi bisa kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, kemudian kita tentukan koefisien determinasinya. Nah, untuk menentukan koefisien determinasinya, kita pakai ini. Di model summary ini ada R-square. Nah, R-square ini yang kita gunakan. Nah, R-square ini sama dengan 0,433. Kalau kita presentasikan jadinya 43,3%. Jadi artinya adalah 43,3% laba bersih itu dapat dijelaskan oleh variabel SBI atau SBS. Artinya, jadi SBI ini memberi pengaruh kepada laba bersih sebesar 43,3%. Lainnya di mana? Lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk di sini selain SBISS gitu ya. SBIS. Oke, selanjutnya setelah menghitung koefisien determinasi, kita membuat garis persamaan regresi. Nah, di sini kita pakainya tabel yang hasil output SPSS-nya ini ada yang tabel koefisien ini. Nah, persamaan regresi ini bunyinya adalah Y sama dengan A plus BX. A ini konstanta dan B ini koefisien regresi untuk variabel B. Nah, kita tinggal masukkan Y ini nanti dari kita bisa masukkan variabel dependentnya di sini. Jadi ini untuk yang tadi kita mengestimasi untuk memprediksi, meramalkan jumlahnya. Kalau sudah kita tahu persamaan regresinya, nanti bisa kita ramal besarnya Y ini atau besarnya laba bersih.
Jadi konstantanya di sini adalah nilai di sini. Ada tulisan konstan. Ini namanya konstanta. Kemudian B-nya, nilai B-nya ini dari sini. 0,999. Nah, setelah itu kita masukkan di sini. Y sama dengan 26, karena konstantanya ini 26067,561 plus, karena tandanya plus ya, nanti kalau tandanya min berarti di sininya min. Ini karena ini plus jadi 0 plus 0,99x. Jadi kalau kita mau mencari laba bersih dari SBI, misalnya kita tahu SBI-nya itu tahun ini sebesar ini. Nah, nanti kita bisa memprediksi labanya. Kira-kira seperti itu untuk peramalan. Nah, setelah kita mencari ini persamaan regresinya, kita cari apakah ini koefisien regresinya itu signifikan atau tidak. Nah, itu juga ada dua cara, ada menggunakan T dan kita lihat signifikansinya. Kemudian kita coba hipotesisnya dulu, sama hipotesisnya H0 koefisien regresi tidak signifikan, kemudian HA koefisien regresi signifikan. Nah, yang pertama kita bandingkan T hitung dengan T tabel. T hitungnya ini T hitung. Hasilnya ini 2,900. Nah, untuk T tabelnya seperti ini T tabel. Yang kita gunakan adalah jumlah variabel sama jumlah data, sama ya. Nah, di sini yang perlu kita cari adalah DF. Nah, DF adalah jumlah data min 2. Atau jumlah datanya tadi 13, berarti 13 min 2 sama dengan 11. Nah, titik signifikansi yang kita butuhkan adalah 0,05. Jadi di sini 0,05 kita cari, di sini 11, kita cari titik tengahnya, berarti 2,2009. Nah, ini T tabel. Nah, T hitungnya berapa? 2,9. Berarti besar yang mana antara T tabel dengan T hitung? Ternyata lebih besar T hitung. Maka di sini jika T hitung lebih besar dari tabel, T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya koefisien regresi punyanya SBI ini adalah signifikan, gitu ya. Nah, kita juga selain itu bisa menggunakan nilai alfa atau nilai signifikansi ini. Perbandingannya adalah sama, nilainya adalah 0, dibandingkan dengan nilai 0,05. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Di sini nilai signifikansinya adalah 0,014. Berarti itu lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa koefisien regresi kita ini signifikan. Oke, itu ya. Itu untuk interpretasinya. Oke, itu aja untuk koefisien regresi. Sambil belajar analisis, kita lanjut ke analisisnya ya. Oke, untuk menguji analisis regresi, untuk menganalisis menggunakan analisis regresi, yang pertama kita analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, yang ininya estimate sama model fit. Gitu aja. Kemudian optionnya 0,05 ya, ini value-nya. Entry-nya sudah. Setelah itu langsung metodenya di sini enter. Ini dependent variabelnya laba bersih, independent variabelnya SBI atau SBIS ya. Oke, kemudian kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Metodenya enter. Dependent variabelnya laba bersih, kemudian variabel independennya berarti SBI. Nah, di sini ada 3. Yang pertama model summary, kemudian ANOVA, kemudian koefisien. Nah, model summary ini kita untuk mencari yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mencari koefisien determinasi. Kemudian ini untuk menguji kelayakan model, ANOVA-nya, kemudian koefisiennya ini untuk membuat garis persamaan regresi dan menguji koefisien regresinya. Oke,
di sini ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.